Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tinggal seorang gadis bernama Maya bersama ibunya, Sari. Maya baru berusia 9 tahun, usia yang masih penuh dengan keceriaan dan tawa. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Maya setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu dalam sebuah kecelakaan. Sari, meskipun harus berjuang keras untuk menghidupi mereka berdua, selalu berusaha memberikan kebahagiaan dan kenyamanan bagi Maya. Setiap malam, Sari selalu membacakan cerita pengantar tidur untuk Maya, menghapus segala rasa takutnya, dan memberikannya rasa aman. Namun, takdir berkata lain. Beberapa minggu sebelum kepergian Sari, Maya mulai merasakan ada yang aneh dengan ibunya. Tubuh Sari yang dulu tegap dan penuh semangat kini terlihat lemah. Wajahnya semakin pucat, dan matanya sering tampak lelah. Maya sering melihat ibunya terbatuk-batuk, namun Sari selalu menghibur anaknya dengan senyuman, mengatakan bahwa itu hanya batuk biasa yang akan segera sembuh. Pada suatu malam, Maya terbangun dari tidurnya dan mendapati ibunya terbaring lemah di ranjang. Wajah Sari tampak pucat, dan napasnya terdengar sesak. Tanpa pikir panjang, Maya berlari ke dapur, mengambil telepon rumah dan menelepon tetangga mereka, Pak Budi, untuk meminta bantuan. Pak Budi segera datang dan membawa Sari ke rumah sakit. Di rumah sakit, Maya duduk di ruang tunggu sambil menggigit kuku, menunggu kabar dari dokter. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap detik yang berlalu semakin membuat hati Maya terasa sesak. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ibu kamu menderita kanker stadium akhir, kata dokter itu pelan. Kami akan berusaha sekuat tenaga, tetapi kondisi ibu kamu sudah sangat kritis. Maya merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Kata kanker terasa asing, seolah-olah sebuah mimpi buruk yang datang begitu cepat. Dalam hatinya, Maya berteriak, "Kenapa ibu harus menderita? Kenapa ibu harus pergi?" Tapi ia hanya bisa menunduk, mencerna kenyataan yang begitu menyakitkan. Setelah dokter meninggalkan ruang tunggu, Maya duduk terdiam, menunggu kabar selanjutnya. Sebuah rasa takut yang mendalam merayapi seluruh tubuhnya. Maya tidak bisa tidur malam itu. Pikiran-pikiran buruk terus berputar di benaknya, membayangkan hidup tanpa ibunya. Di pagi hari, ketika Sari dibawa kembali ke rumah sakit untuk perawatan, Maya memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Ia duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan Sari yang kini semakin kurus dan dingin. "Ibu," kata Maya dengan suara parau, "aku takut kehilangan ibu. Jangan pergi, ya? Aku nggak tahu harus bagaimana kalau ibu nggak ada lagi." Maya menatap wajah ibunya yang terlihat sangat lemah. Matanya yang dulu cerah kini tampak sayu, dan senyum yang dulu selalu ada, kini hanya tersisa sesekali, seolah-olah dipaksakan. Sari mencoba tersenyum, mengelus rambut Maya yang terurai di atas bahunya. "Ibu nggak akan pergi jauh, Maya. Ibu akan selalu ada di hatimu, meskipun ibu nggak ada di sini lagi. Kamu harus kuat, sayang. Kamu adalah anak ibu yang sangat berani. Ibu bangga sama kamu." Maya menahan air mata yang mulai menggenang. "Tapi ibu, aku nggak bisa hidup tanpa ibu. Aku nggak mau sendirian," kata Maya sambil menangis terseduh-seduh. Sari menundukkan kepalanya, menahan perasaan yang sangat berat di dalam dada. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Sari semakin memburuk. Maya melihat tubuh ibunya semakin lemah, dengan selang-selang medis yang terpasang di mana-mana. Sari mulai jarang berbicara, dan setiap kali Maya mengunjunginya, ia hanya bisa memandangnya dengan mata yang penuh harap. Maya tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan ibunya yang kini hanya bisa terbaring lemah, dan setiap kata yang terucap terasa semakin berat. Maya mencoba untuk menghibur diri dengan bermain di halaman rumah mereka, meskipun ia tahu bahwa kebahagiaannya hanya sementara. Ia berlari ke sana kemari, mencoba melupakan kenyataan bahwa ibunya sedang sekarat. Namun, setiap kali ia kembali ke dalam rumah, rasa kesepian itu semakin menggerogoti hatinya. Maya tahu waktunya semakin sedikit.
Pada suatu malam, ketika Maya sedang terlelap, ia mendengar suara langkah pelan di lorong rumah. Ternyata Sari sedang berdiri di ambang pintu kamar Maya. Meskipun kakinya gemetar dan tubuhnya tampak sangat lemah. Maya terbangun dan melihat ibunya tersenyum lemah. Ibu hanya ingin memastikan, Maya tidur nyenyak, kata Sari dengan suara yang nyaris tak terdengar. Maya terkejut dan langsung mendekati ibunya. Ibu, kenapa bisa bangun? Kamu gak seharusnya berdiri. Ibu, kamu harus beristirahat, kata Maya dengan suara cemas. Ibu kuat. Maya, ibu gak akan pergi dulu, jawab Sari dengan lemah. Tetapi matanya penuh dengan keteguhan yang membuat hati Maya semakin sakit. Ingat, ibu selalu ada di hatimu, di setiap langkahmu. Maya memeluk ibunya dengan erat, tak ingin melepaskannya. Momen itu terasa sangat berat. Dalam pelukannya, Maya merasakan tubuh ibunya yang semakin rapuh, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya ingin memeluknya sepuas hati, berharap waktu bisa berhenti dan ibunya tidak pernah pergi. Setelah malam itu, Sari semakin sering terbaring tanpa bisa berbicara banyak. Maya, yang semula berusaha menghibur ibunya, kini merasakan beban yang jauh lebih berat di hatinya. Setiap kali ia melihat ibunya, tubuhnya yang semakin kurus, matanya yang semakin sayu, Maya merasa seakan-akan dunia ini mulai runtuh perlahan-lahan. Waktu terasa sangat cepat berlalu, dan meskipun Maya berusaha mengabaikan kenyataan yang ada, ia tahu waktunya dengan ibunya semakin sedikit. Suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, Maya duduk di samping ranjang ibunya yang terbaring lemah. Angin sepau-sepau masuk melalui jendela yang terbuka, membawa hawa dingin yang menusuk. Maya menggenggam tangan ibunya, merasakan kulit yang semakin tipis dan kering. Ia mencoba tersenyum, meskipun senyum itu terasa kosong. Ibu, kata Maya dengan suara pelan. Maya janji, aku gak akan sendirian. Aku akan berusaha kuat, seperti ibu bilang. Tapi aku takut banget, Bu. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa ibu. Sari membuka matanya perlahan, meskipun sulit. Ia mengangkat tangannya yang lemah dan mengelus pipi Maya dengan lembut, seolah-olah ingin meyakinkan anaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Maya, ibu tahu kamu bisa. Kamu sangat kuat. Sayang, ibu percaya. Kamu akan menjalani hidup dengan baik. Kamu akan membuat ibu bangga. Jangan takut. Maya, ibu tidak akan pergi begitu saja. Maya menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca, berusaha menahan tangisnya. Tapi ibu, aku nggak bisa hidup tanpa ibu. Aku nggak tahu bagaimana dunia ini tanpa ibu. Aku hanya punya ibu, dan kalau ibu pergi, siapa yang akan menjaga aku? Sari mengerahkan sisa tenaga yang ada untuk mengangkat sedikit kepalanya dan memberikan senyum yang sangat tulus. Ibu akan selalu ada di dalam hati kamu, Maya. Setiap langkahmu, setiap keputusanmu, ibu akan ada. Ingat itu. Kamu gak akan pernah sendirian, sayang. Kata-kata itu begitu berat bagi Maya, tetapi ia mencoba untuk memahaminya. Ia ingin percaya bahwa meskipun ibunya pergi, ia akan selalu merasa kehadiran ibunya dalam setiap hembusan angin, dalam setiap detak jantungnya. Hari demi hari, kondisi Sari semakin menurun. Maya merasakan kegelisahan yang mendalam di hatinya. Setiap kali ia meninggalkan rumah sakit untuk pulang ke rumah, ia merasa cemas. Cemas akan kabar buruk yang mungkin datang. Cemas tentang hari-hari yang ia tidak ingin hadapi. Kepergian ibunya terasa semakin nyata di depan mata. Namun Maya masih berusaha untuk tetap percaya bahwa keajaiban bisa datang. Namun, pada malam hari yang sunyi itu, ketika Maya sedang duduk di kursi dekat ranjang ibunya, sesuatu yang sangat tak diinginkan terjadi. Tubuh Sari tampak semakin tenang, napasnya semakin lambat, dan wajahnya semakin pucat. Maya mendekat, memegang tangan ibunya dengan erat. Ibu, panggil Maya dengan suara parau. Ibu, jangan tinggalkan aku, ya? Aku nggak bisa tanpa ibu. Aku nggak mau sendirian. Tapi kali ini, ibunya tidak menjawab. Napas Sari semakin pelan. Dan dalam sekejap, Sari tertidur dengan damai, seolah-olah meninggalkan dunia ini secara perlahan. Maya terdiam,
menggenggam tangan ibunya dengan erat, menahan tangis yang ingin pecah. Seakan-akan ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang, dan tidak ada lagi yang bisa mengembalikannya. Kepergian ibu yang begitu mendalam itu membawa Maya ke dalam dunia yang hampa. Ia merasa sepi, merasa kehilangan segalanya. Namun, di dalam hatinya, Maya tahu bahwa ibunya selalu ada, meskipun tidak lagi dalam wujud yang bisa dilihatnya, tapi selalu ada di dalam dirinya, di dalam kenangan, dan di dalam setiap langkah hidupnya. Maya duduk terdiam di samping ranjang ibunya yang kosong. Kamar itu terasa sepi dan sunyi. Hanya suara detakan jam yang terngiang di telinga, mengingatkan Maya pada waktu yang tak bisa dihentikan. Di luar jendela, hujan turun perlahan, seolah langit pun turut berduka atas kepergian Sari. Hari-hari pertama setelah kepergian ibunya sangat sulit. Maya merasa seperti kehilangan arah. Rumah yang dulu dipenuhi dengan tawa dan suara ceria kini terasa hampa. Ia sering terbangun di malam hari, mencari-cari kehadiran ibunya, mendengar suara lembutnya yang selalu menenangkan. Tapi yang ada hanya keheningan. Teman-temannya di sekolah mencoba menghibur, tetapi tidak ada yang bisa mengerti bagaimana perasaan Maya yang sebenarnya. Mereka hanya bisa memberikan kata-kata penghiburan yang terasa kosong. "Ibu pasti bangga padamu, Maya," kata mereka. Tetapi bagaimana bisa Maya merasa bangga jika saat itu yang ia rasakan hanya rasa kehilangan yang begitu dalam? Suatu sore, setelah berhari-hari menahan kesedihan, Maya memutuskan untuk pergi ke taman tempat ia dan ibunya sering berjalan-jalan bersama. Itu adalah tempat yang penuh kenangan manis, tempat yang membuatnya merasa lebih dekat dengan ibunya. Ia duduk di bangku taman, memandangi bunga-bunga yang mulai mekar. Angin berhembus lembut, membawa harum bunga dan mengingatkannya pada ibunya. "Ibu, aku di sini," bisik Maya dengan suara parau. "Aku janji, aku nggak akan melupakan ibu. Aku akan kuat. Tapi, aku masih merasa sendirian, Bu." Saat itu, seolah-olah angin menjawabnya, berbisik pelan di telinganya. Maya menutup matanya, membayangkan ibunya yang dulu selalu menemaninya di taman itu, mengajaknya bermain, atau hanya duduk bersama, berbicara tentang segala hal. Kenangan itu datang begitu jelas, membuatnya merasa seolah-olah ibunya masih ada di dekatnya. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, meskipun ibunya sudah tidak ada di dunia ini, Sari tetap hidup dalam kenangan, dalam setiap langkahnya, dan dalam setiap keputusan yang akan Maya buat ke depannya. Maya sadar, ibu tidak pernah benar-benar meninggalkan dirinya. Maya merasa ada kekuatan baru yang muncul di dalam dirinya. Kekuatan yang diberikan oleh kasih sayang ibunya yang begitu tulus dan tak tergantikan. Keesokan harinya, Maya kembali ke sekolah. Di sana, ia berdiri di depan kelas, memandang teman-temannya dengan pandangan yang sedikit berbeda. Walaupun hatinya masih terasa berat, ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, ibu tidak akan pernah pergi dari dirinya. Ia akan selalu hidup dalam setiap doa dan harapan Maya. Maya mulai berbicara lebih banyak, tidak lagi menutup diri seperti sebelumnya. Ia menemukan kenyamanan dalam berbagi kenangan indah tentang ibunya dengan teman-temannya. Setiap cerita tentang ibu yang diceritakan, meskipun membuatnya terisak, juga memberinya kekuatan. Maya belajar bahwa meskipun hidup tak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, ia harus tetap berjalan. Dan di setiap langkahnya, ibunya akan ada, mengawasi dan memberinya kekuatan untuk terus maju. Maya menyadari satu hal yang sangat penting. Meskipun ia merasa sendirian, ia tidak benar-benar sendirian. Cinta ibunya ada di dalam dirinya, di setiap hembusan napasnya, di setiap langkah yang ia ambil. Dalam setiap tantangan yang datang, Maya tahu bahwa ibunya selalu ada, memberi semangat, memberi petunjuk dalam hatinya. Sambil menatap langit yang cerah di pagi hari, Maya berbisik, "Terima kasih, Ibu. Aku akan terus hidup untukmu. Aku nggak akan pernah lupa. Aku nggak akan pernah sendirian."